But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told to cut off all dealings with Spain. Spain not happy with the UK either. Sibyan, Banjar. Setan pohon gatet, jablay rel kereta, pocong asam urat, kuntilanak nyabuk. Setan pohon kelaras. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan kita mau mengupdate soal konflik di Timur Tengah ya, yang semakin membara ya, dimana Iran ini nggak ada henti-hentinya ya, membalas ya serangan awal yang membuat gugur pimpinan tertinggi mereka, Ali Khamenei. Sampai hari ini ya, Iran tidak mengendurkan serangan ya, bahkan Amerika pun keteteran hingga pesawat tempurnya mundur, kapal US Abraham Lincoln juga mundur ya, terkena tembakan ya. Di Israel aduh lebih parah lagi ya, kantor Netanyahu itu udah hancur lebur ya, banyak pasukan dikabarkan ada ratusan ya, hampir 1000 ya, 500 sampai 700 gitu ya, pasukan Israel AS itu yang jadi korban ya. Tapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berhasil selamat ya, karena terbang duluan ke Berlin ya. Kita udah ada di video sebelumnya ya beritanya ya. Dan mungkin kalau belum kena nggak bakalan berhenti nih Iran ya. Gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung aja ke beritanya ya. Let's go. Lanjut ke berita awal ya guys ya, tentang pembalasannya ya. Balas dendam yang sangat apik sekali itu dimulai, di mana rudal-rudal Iran itu yaitu Tel Aviv. Emang kita nggak tahu nih bakalan bagaimana ya, karena situasinya bahaya banget guys. Iran nggak main-main deh ya, Iran nggak mau menyerah kayaknya. Jadi bahkan mereka itu saling serang terus. Sampai-sampai ini aku dengar juga nih, aku nggak tahu benar apa enggak, tapi ada salah satu content creator yang mengatakan bahwa Iran mulai dibantu oleh Cina untuk Israel dan juga Amerika. Bener nggak ya kira-kira? Wow, kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah saat ini atau konflik antar negara saat ini itu akan memicu dunia ketiga? Dan kalau sampai hal itu terjadi, apa sih yang bakalan harus kita siapkan guys? Kaget aja. Lanjut, ya. Balas dendam yang sangat apik. Baru saja ada informasi yang menarik. Saya terpaksa harus memberikan informasi ini kepada teman-teman karena IGRC atau Garda Revolusi Iran itu kira-kira 1 jam yang lalu memberikan pengumuman yang cukup mengagetkan dunia, karena dia berhasil melakukan serangan ke kantor Perdana Menteri Netanyahu dan juga beberapa target petinggi militer kantornya. Dan mereka mengklaim bahwa mereka berhasil membunuh Netanyahu. Tapi ini konfirmasinya belum tahu. Yang jelas mereka berhasil menggunakan rudal balistik menyerang kantor Perdana Menteri Israel. Apapun itu kita tunggu berita pastinya, tapi ini cukup membuat heboh dunia internasional, dunia sosial media tepatnya. Sahabat semua, ditunggu komennya. Kalau benar-benar terjadi Netanyahu-nya meninggal. Iya, kalau benar-benar meninggal, gimana komen kalian? Tulis di kolom komentar ya. Tapi kabar terakhir Mas DU dapat Netanyahu lolos, tapi petinggi militer beberapa petinggi militer tuh udah kena semua ya. Tinggal Netanyahu-nya yang belum ya. Makanya Iran belum berhenti sampai hari ini. Lanjut ya. Breaking news, kapal induk USS Abraham Lincoln ditembak rudal Iran. Hari ini rame banget guys, media besar Indonesia ikut mengutip kabar bahwa kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln itu yang berada di Laut Arab sekarang ditembak rudal Iran. Kedengaran dramatis guys, kapal induk 100.000 ton, simbol kekuatan militer Amerika dihantam rudal balistik. Yuk kita lanjut ya. Di tengah tingginya tensi konflik, kini beredar video memperlihatkan sebuah jet tempur F-15 milik Amerika Serikat tampak terjatuh dan berputar di udara sebelum menghantam daratan di wilayah Kuwait. Video ini beredar luas di berbagai platform sosial.
Walaupun belum ada konfirmasi resmi, namun dugaan kuat mengarah pada sistem Iran, sama ada electronic warfare atau sistem Ya, dan pertahanan ini rudal. pilotnya hampir dipukuli ya di Kuwait ya. Hampir dipukuli guys ya. Dipisah sama teman-temannya yang lainnya. Tahan lah ini kayak gitu ya mungkin ya. Sampai sujud-sujud guys ya. Dan ini juga terjadi pro kontra ya. Menurut Amerika ini kesalahpahaman ya, tertembak rudalnya Kuwait gitu ya katanya sistem. Tapi menurut Iran ini ngawur ya, itu memang karena rudalnya Iran. Wah, ini yang mana yang benar ini ya? Jelas ya. Yang jelas bukan satu-satunya, ini ada lagi nih. Ini drone malah jatuh di Irak ini. Sampai jadi tontonan warga sana. Tapi memang ngeri sih Iran kalau memang lagi serius ya. Mode serius ini Iran ya. Lanjut. Silakan kalian pro yang mana? Ya, yang ini jelas ya. Sejumlah helikopter tentara Amerika kabur dari Dubai, Emirat ya. Ini meninggalkan pangkalan militer di Dubai. Tuh, pada kabur semua. Iya, netizen pun terbelah dua ya. Ada netizen yang pro Iran, ada yang pro Amerika, Israel ya. Ya kalau yang pro Iran ya memberitakan seperti ini, yang pro Iran yang Israel kayak tadi mungkin ya memberitakan bahwa itu hoax, itu gini. Kalian yang mana ya? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut ya. Ada lagi nih buktinya nih. Nah, ini pesawat ya. Oh, tadi kan helikopter. Pesawat tempur nih. Ini orang Dubai yang posting nih. Kita tahu di Dubai ada pangkalan militernya AS ya. Pada kabur semuanya. Lanjut. به نظرم یک مسیر اشتباهی رو طی کردن. این کاری که با روش ستمکارانه نسبت به رهبری ایران انجام دادن چنان مردم رو عصبانی میکنه و کرده که هرگز به اون خواسته هاشون نخواهند رسید. تردید نکنید که همبستگی ملت افزون میخواهد شد و مردم ایران اجازه تجزیه گری نمیدن. ما از قبل هم گفته بودیم، به کشورهای منطقه هم گفته بودیم ما قصد تعرض به شما نداریم، اما وقتی که از پایگاه‌های کشور شما علیه ما استفاده میشه و امریکا با همین عده و عده‌ای که در منطقه فراهم کرده علیه ما داره عملیات میکنه، اگر این بار عملیات بکنه آمریکا، ما تمام پایگاه‌ها و امکاناتش در منطقه میزنه. این پایگاه‌ها خاک اونها نیست. Iya, betul itu soal pangkalan-pangkalan ini yang dikomplain sama negara-negara di Timur Tengah, kenapa kok nyerang Arab Saudi, kenapa kok nyerang Uni Emirat, itu ya karena dia ini nyerang pangkalannya sebenarnya Iran ini, bukan nyerang Saudi, bukan nyerang Uni Emirat, bukan nyerang mana lah, itu kan mereka kenapa menyediakan pangkalan itu, jadi yang diserang adalah pangkalannya ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada diplomasi ya, udah ditutup ya. Update berita perang terbaru hari kelima. Jadi barusan Iran mengonfirmasi bahwa mereka akan mengirimkan rudal-rudal terbarunya ke Israel, dan Iran pun mengirimkan sebuah video ataupun gambaran rudal-rudal yang mereka telah siapkan. Bahkan para ahli militer Amerika mengatakan bahwa rudal hypersonic Iran terbang dengan kecepatan 9.000 sampai dengan 11.000 mil per jam dan tidak dapat ada yang menghentikannya. Mereka diluncurkan dari truk yang sedang bergerak, dan sesuai dengan omongan Iran kemarin, kalau lo dengar beritanya,
Hai Amerika, cobalah tahan dan tangkap rudal-rudalku. Pasti kau tidak akan bisa mengimbanginya. Dan terbukti semalam kalau lu ngelihat ada beberapa rudal, yang satu rudal tuh dihajar sama 4 atau 5 rudal mirip bomnya Israel. Itu nggak ada yang bisa nguber dan akhirnya boom, ngehajar. Itu update terbarunya. Nanti kalau udah rilis videonya gue bakal update lagi tentang geopolitik ini dunia ada lanjutannya ya. Ternyata rudal terbaru Iran itu gak omong kosong. Jadi Iran baru aja nembakin rudal terbarunya ke arah Israel, terus dihadang sama 2 rudal, tapi 2 rudal ini gagal kegocek sama rudal terbarunya Iran. Ini videonya. Iya. Iron Dome-nya Israel ini udah nggak mempan ini sama rudal-rudalnya Iran yang ini. Tuh. Kegocek tuh. Harusnya bisa nahan. Tetap kena. Nah. Tetap kena guys ya. Katanya Iron Dome tuh canggih ya, ternyata tembus. Dan ini menyebabkan kerusakan parah ya di Israel ya. Nih ya. Radiusnya hingga 30 km ya. Ini dibombardir terus ya setiap hari. Gila. Ini baru tadi ya. Ini yang terbaru lagi. Pasca serangan Iran ke Israel, orang-orang sana pada kabur ke berbagai negara guys. Termasuk si presidennya dan si menteri-menterinya itu. Karena warga negara lain benci banget sama si Israel ini, terjadilah penolakan ketika melihat warga Israel datang ke negaranya. Emang udah seharusnya ditolak sih, namanya juga hama, tar yang ada jasa negara itu lagi. Pada kabur ya. Ya ini ada reporter Tiongkok meliput kota Tel Aviv. Israel yang hancur lebur diserang Iran menembus Iron Dome. Akibatnya reporter itu mendapat ancaman. Ya, seperti ini ya, meliput kehancuran di Israel. Ini pun dilarang biasanya di sana. Dan ini mau diberitakan, kadang yang pro sama Israel itu katanya itu hoax dan segala macam. Ini yang jelas-jelas ini dari Cina. Ya makanya itu ya, perang berita juga ini guys ya. Kalian tim yang mana ya? 它当时导弹入的时候是有很多的车辆，这些车辆呢也是都被摧毁了。目前呢，这些车辆大部分车辆已经是被这个救援的团队呢给运走了。现在我们可以看到，这边还有这些重型的机械，目前呢还在这里进行一个清理的工作。那这一个街区呢，可以说是特拉维夫市中心一个居民区和商业区的一个混合的地块。那这一次伊朗导弹突破了以色列防空系统的层层封锁，直接是命中，这里可以说给以色列带来了巨大的心理震动。因为以色列方面对于这一次的行动是做了非常长时间的准备，包括进攻也包括本土的防御方面。此外呢，还有美军的多个防空系统，包括美军的航母等等在附近支援以色列的防空。但是尽管做了如此充分的准备，还是没能够阻挡伊朗的这一枚导弹，是直接命中了特拉维夫。跟去年6月伊朗和以色列的这个冲突时候是一样的，目前以色列方面对于被伊朗导弹击中的这些区域的拍摄管制仍然是非常的严格的。刚刚啊，在现场只拍了差不多只有5分钟的时间，就立即有一个安全人员过来跟我们说呢，说这里是不许拍摄的。而这种严格的信息管制本身也是这一次以色列方面为了应对与伊朗之间冲突的紧急管制措施之一。总台记者梁慧。Iya, ini melaporkan dari Tel Aviv ya. Dia menceritakan ya, padahal baru nggak sampai setahun yang lalu mereka berkonflik kan, Iran versus Israel nih, sekitaran bulan Juni tahun lalu. Sekarang ini lanjut lagi jilid 2 ini ya, dibantu oleh Amerika. Tapi ya Amerika kocar-kacir juga ya akhirnya. Lanjut. Ah, ini ada parodi, lucu banget nih ya. Lucu nih parodinya guys ya. Saya gedein ya. Ini dikasih popok karena takut ngompol katanya. Aduh. Situasi aman. انتهى الكشف
تقدروا تروحوا منازلكم. روح البيت. روح. ما فيش ركيتة. ما فيش ركيتة. اتحركوا إلى منازلكم. اتحركوا إلى أخشي ممكن أجي أنام عنده عشان أخاف أنام لوحدي في البيت. خايف تنام لوحدك في البيت؟ أيوه. جبان. تعال بادي. ارقد فوق الكنبة وأنا سأدخل أرقد في غرفتي. Bunyi lagi sirinanya. Ternyata HP-nya bunyi. شوفوا هروبنا. أيوه. فتحتني أكثر من الصواريخ. قبل روحت أمك. قبل خرجت من بيتي. أنا طفي التلفون أنا خلص. طفي التلفون. ارقد. لا تفتح التلفون. Tidur yang ketiga kali. Alarm bunyi lagi nih. أنا قلت لك تطفي التلفون يا ابن اليهودية. اهرب هذه السفارة الحقيقية. ده أنا داري يا حمار الحقني. Kasih popok lagi. Intelijen bawa makanan masuk ruangan. Warga curiga ada apa? الوضع الأمني تحت السيطرة ولا يوجد. احنا من هادين عند الملعونة. تاوعين. اسمعوا أنا شفت وجه الحفاظة دخل أكل من هنا. أكل من هنا. أيوة من هنا. تعالوا بعدين. وين العقل؟ احنا تاوعين. لا تحرجوناش ما في شكل. يلا من هنا. Apa ini? Netanyahu ternyata. Ngumpet di bunker. Ini berani sekali ya parodiin Netanyahu, ternyata ngumpet di bunker ya, dikasih makanan ya, yang rakyatnya sampai kelaparan ya. Mungkin itu gambarannya di Israel ya. Guys, gue baca bahwa Iran 560 tentara AS tewas sampai luka, Trump sumpah balas dendam. Oke, kita lihat statementnya dia ya. Nah, kita lihat nih pernyataannya dari Iran. Pangkalan militer AS di Bahrain diserang oleh 2 rudal balistik, dan pangkalan-pangkalan lainnya juga digempur serangan teraktif yang sejauh ini mengakibatkan 560 tentara Amerika tewas atau luka-luka. Lalu Amerika sendiri dari presidennya itu Donald J. Trump bilang bahwa Amerika akan membalas kematian mereka. Kami akan memberikan pukulan paling menyakitkan kepada para teroris yang kok nggak ada suaranya sih? masuk Donald Bebek. Lu harusnya sadar ya, yang mulai duluan tuh siapa? Playing victim ya Israel sama Amerika. Nah ini Cina udah mulai. 反观美国，好战成瘾，建国240多年，只有16年没有打仗，在全球80多个国家和地区建有800多个海外军事基地，从阿富汗到伊拉克，从叙利亚到利比亚。美国的战争机器碾过哪里，哪里的民众就陷入水深火热。美方把贫铀弹和极速炸弹送到乌克兰，把航母战斗群派到地中海，把武器弹药送到以色列。事实证明，美国才是国际秩序的根本性乱源，世界动荡的幕后操盘手，地区和平稳定的最大破坏。 Ini ya pernyataan dari Menteri Pertahanan Cina yang menyatakan bahwa Amerika itu kecanduan perang ya. Dan kabar terakhir ini Cina udah mengirimkan 16 pesawat ke Iran ya. Udah muak ya kayaknya ya, Cina sama Amerika ya. Ya total ada 16 pesawat yang dikirim menuju Iran. Yang terakhir udah mengirimkan bantuan informasi ya, teknologi mengenai posisi-posisi kantor-kantor pemerintahan ya. Iya,
Kalau kemarin yang terakhir tuh bantuannya berupa informasi ya, lokasi-lokasi yang ditembak rudal oleh Iran itu ya. Sekarang ini kirim 16 pesawat kargo militer ya. Evaluasi hari keempat perang Amerika Israel lawan Iran, bahan bagus untuk kalian kalau nongkrong terus membahas masalah terupdate. Teman-teman, kalau kita melihat dari hasil perkembangan 4 hari terakhir ini, satu poin-poin yang kita dapatkan ya, Amerika masuk dalam perang ini terburu-buru tanpa perhitungan yang sangat jelas. Washington ini benar-benar sembrono, nggak ada roadmap yang jelas, nggak ada peta jalan yang jelas. Mentalitas mereka itu serang dulu, nanti mikirin bagaimana strateginya. Padahal perang ini bukan masalah hari pertama, tapi masalah hari ke-100. Yang kedua, mereka kira mereka bisa mengulangi model Venezuela. Yuk serang elitnya yuk, berharap sistem runtuh, nanti rakyat memberontak. Tapi sayangnya Iran tidak seperti Venezuela. Iran bukan negara kardus, ia punya struktur, punya institusi, ya. Dan justru yang sekarang ini yang terlihat adalah konsolidasi internal benar-benar kuat, jauh dari keruntuhan. Fatal kan? Nah, yang ketiga, narasi berantakan. Jadi masalah si Trump ini gonta-ganti narasi, pengen ganti rezim, lalu masalah nuklir, bicara rudal, bicara produksi proksi regional. Kalau tujuan perang aja berubah-ubah, kan publik jadi bertanya-tanya, sebetulnya ini kalian mau ngapain? Nah, dalam perang modern ini teman-teman, kalah narasi itu lebih berbahaya daripada kalah di medan tempur. Nah, kemudian 4, di dalam Amerika sendiri, negara Amerika itu mulai banyak muncul pertanyaan, apakah ini perang untuk kepentingan nasional? Ya, nasional Amerika, atau untuk kepentingan pihak lain, American first atau Israel first. Ketika basis konservatifnya mulai retak, maka ini bukan lagi masalah opini biasa, ini alarm politik. Ini sudah bahaya sekali. Yang kelima dan terakhir teman-teman, kawasan Teluk ini masuk zona rawan sekarang. Negara-negara kaya dengan pertahanan mahal tiba-tiba terlihat sangat terbuka secara strategis. Basis militer yang dulu dianggap pelindung, Amerika dianggap pelindung, ternyata malah jadi musibah bagi mereka. Nah, jadi situasi perang ini bisa berubah menjadi magnet serangan, tergantung pada total payung keamanan masing-masing. Sekarang kita lihat pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Kuwait, di Uni Emirat Arab, di Dubai yang awalnya untuk melindungi mereka malah menjadi sumber kehancuran mereka. Ini fatal banget dan ini disadari oleh negara-negara Teluk. Ternyata Amerika ini nggak sehebat itu. Yang ada hari ini kita bisa melihat bersama-sama video-video amatir memperlihatkan Amerika mulai memindahkan pesawat-pesawat tempurnya dari pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah karena mereka takut dihancurkan oleh kekuatan Iran. Masih ada beberapa poin lagi, 5 poin lagi. Tunggu di konten selanjutnya. Dan ini juga termasuk Tasya, salah prediksi Trump karena dia berharap ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat, masyarakat Iran itu langsung bergembira, berbondong-bondong ke lapangan untuk kemudian menggulingkan pemerintah. Ternyata hitungan Trump salah total. Yang ada adalah masyarakat keluar, memang keluar rumah ribuan, bahkan mungkin ada yang bilang di media itu jutaan, tetapi jutaan keluar untuk menyampaikan duka cita sekaligus mengutuk serangan Israel dan Amerika itu dengan berteriak "Death to America" dalam bahasa Farsi. Dan ini yang kemudian di luar prediksi saya kira dari intelijennya Israel maupun intelijen Trump. Karena mereka berpikir kalau Ayatullah wafat, maka dalam waktu 1-2 hari bisa selesai karena pemerintahannya bisa diambil alih oleh presiden boneka atau rezim boneka yang akan membebek dengan kepentingan mereka. Ternyata tidak, bahkan sampai hari ini retaliasi masih berjalan, serangan ke Yerusalem masih berjalan, serangan ke Tel Aviv masih berjalan, dan ini menurut saya ini adalah miskalkulasi yang cukup luar biasa dalam level setara intelijen seperti CIA. Itu ya, salah kalkulasi ini Trump ini ya. Lanjut ya. Nah, ini yang seru ini yang lucu ya. Jadi kemarin Spanyol sudah membuat pernyataan resmi ya bahwa dia itu termasuk mengutuk ya serangan Israel dan Amerika ke Iran ya. Dan sekarang ini, hari ini ya terbaru, Spanyol menolak ya izin pangkalan militer ya, dan tak diberi izin pangkalan militer untuk serang Iran. Trump ancam putus hubungan dagang dengan Spanyol. Ini lucu banget, ngambek ini Donald Trump ya.
of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they wanted agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Ngambek ya, lucu banget ya ini Trump ya. Lanjut ya. Setan pohon gatel, siapa yang edit ini? Kereta, pocong asam urat, kuntilanak nyamuk. Setan pohon kelara, setan pun anjing busa dan celananya pada maling. Aduh, celana setan. Bisa aja nih edit ya. Tahan Donald Trump, setan Donald Trump harus keluar, setan Donald Trump keluar, setan. Setan Donald Trump, pocong nyabuk, kuntilanak, asam urat, macan ngintek. Ini netizen Indo kalau urusan ngedit kayak gini jagonya pokoknya. Setan Donald Trump keluar. Di Rukiah nih ceritanya si Trump ya. Pocong kenapa kok macan asam urat. Oke, penutup ini ya. Bro, kena mental. Ekspresi Trump tuai sorotan, kelihatan gelisah dan gak pede ya. Iya, kelihatan banget ya, gelisah. Ini kita bisa lihat nih. Gak pede banget ya. Di dalam negeri pun disalahin ya. Ya. Sebagai pengetahuan ya, di dalam negeri itu katanya Trump tidak ada izin dari Kongres ya. Ini lagi lagi sengit nih dalam negeri politik dalam negeri Amerika Serikat ya. Jadi Trump lagi ya bisa saja digulingkan ya. Di dunia internasional tadi ya sudah mulai mendapatkan perlawanan dari Spanyol, Inggris juga ya kemarin. Inggris, Spanyol, apalagi kalau China, Rusia itu udah pasti. Korea Utara kemarin udah bersuara ya. Tinggal sekutunya yang ya di Timur Tengah ya, malah kayak Arab Saudi, Dubai tadi ya, Uni Emirat maksudnya ya. Itu kok masih pro ya sama Amerika ya. Ya mungkin ada hal-hal lain yang kita nggak tahu ya. Tapi negara Eropa kayak Spanyol dan Inggris ini udah mulai males nih sama Amerika. Dan ini membuat Trump tersudut ya sekarang ini ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.